Lanjut masih bab 7 polimer yang nomor B-nya itu penggolongan polimer ya. Penggolongan polimer berdasarkan pada monomer atau pembentukannya, kemudian sifat dan kegunaannya. Jadi yang pertama itu berdasarkan asal ya. Polimer dibedakan atas polimer alam dan polimer sintesis. Alam yang sudah ada di terkandung ya. Kemudian kalau sintesis ini termasuk olahan dari pembuatannya. Nih, lihat. Pertama, polimer alam. Satu protein, monomernya asam amino ya. Ini polimerisasinya dari kondensasi. Sumbernya dari wol atau sutra. Kemudian kedua, amilum, monomernya glukosa. Pembentukannya kondensasi ya, amilum ini terdapat pada beras atau gandum. Kemudian selulosa, ini dari monomernya glukosa, pembentukannya kondensasi. Ini pada ada kayu dan DNA, seribu nukleat A lebih ya. Kemudian asam nukleat, ini monomernya nukleotida, pembentukannya kondensasi. Ini pada RNA, ini pada biologi DNA dan RNA. Kemudian karet alam, monomernya isoprena, baru santai ya. Ini adisi, ini terdapat pada ini sumbernya kita pohon karet. Kemudian polosa sintetik atau buatan, polietena, monomernya dari etena, ini adisi dan ini sumbernya dari plastik. Ini ya, plastik lah. Plastik pun diolah permulaan pembuatannya. Kemudian PVCT, polivinil klorida. Ini monomernya vinil klorida, reaksinya adisi. Ini sumber pelapis lantai ataupun pipa. Kemudian polipropilena, ini pada monomernya propena. Pembentukannya atau polimerisasinya adisi. Ini untuk tali plastik atau karung plastik. Kemudian teflon, ini juga yang umum lain ini sintesis teflon, tetrafluoroetilena. Ini pembentukannya adisi. Ini basket atau panci anti lengket, itulah dia ya. Kemudian penggolongan polimer berdasarkan jenis monomer pembentuknya. Kedua, ada disebut namanya homo polimer. Homo itu kan satu. Pembentukannya polimer itu yang sejenis. Polimer hasil reaksi monomer yang sejenis. Misalnya seperti tadi etena dengan etena itu kan sejenis ya. Contohnya strukturnya seperti ini. M ditambah dengan M. Maksudnya M dengan M. Ini homo polimer kalau sejenis dia. Ya. Ini contohnya pada PVC, poliuretana, polietena dan teflon. Ini jenis pembentukan sama, homogen atau homo ya. Kemudian kopolimer, itu polimer hasil reaksi monomer yang lebih dari sejenis. Berarti ada dua, ada tiga. Ya, tadi sudah ada ini. Strukturnya seperti ini. Bahwa zat A beda dengan zat B. Ya, ini bentuknya. Ya. Di atas kan sejenis sama dia, M atau dengan M, kopolimer. Kemudian ini contohnya, contoh ini daklon, polietena, terapetalat, bakelit, nilot dan karet. Itu nggak sejenis dia. Dua senyawa. Kalau homo satu, ya. Kemudian yang C, penggolongan polimer berdasarkan sifat tahan panas atau kekenyalannya ya. Maka ini dibedakan menjadi, ini ada dua atau tiga. Ini yang pertama, polimer termoplastik, polimer yang bersifat kenyal atau liat apabila dipanaskan dan dapat dibentuk menurut kehendak kita, apa yang kita suka. Itulah contoh tadi polietena, PVC dan polistirena, polimer termoplastik. Kemudian kedua, polimer termoset, itu polimer yang mengandung mulanya kenyal ketika dipanaskan, tetapi jika didinginkan dapat turunkan lagi sehingga tidak dapat diubah menjadi bentuk lain.
ya lagi waktu dingin ini kenyal, tapi setelah panaskan keras seperti itu akan tidak dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Contohnya bakelit dan melamin, ini langsung buang nih sampah ya. Plastik seperti di atas kan bisa daur ulang nih, seperti polimer termoplastik bisa daur ulang, ini enggak, polimer termosetin tidak bisa didaur ulang, langsung buang untuk sampah ya. Bagaimana sifat-sifat polimernya? Pertama, karena polimer itu dipengaruhi oleh struktur polimernya seperti yang disusun tadi, maka yang pertama panjang rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatannya dan titik lelehnya senyawanya semakin tinggi. Itu melunakkan, semakin panjang dia, maka semakin untuk melelehkannya suhunya semakin tinggi. Kemudian gaya tarik atau gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Susah melelehkannya, tidak ulang. Karena gaya tarik antar partikelnya kuat. Ya. Kemudian ketika bercabangan, rantai polimer yang bercabang banyak mempunyai daya tegang rendah dan mudah meleleh. Tahan panas ini. Dari sinar matahari meleleh kalau dia bercabang ya. Keempat, jika strukturnya ikatan silang antar rantai polimer, maka ini makin banyak ikatan silang maka polimer semakin kaku dan rapuh sehingga mudah patah. Itu dikarenakan adanya ikatan silang antar rantai polimer mengakibatkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Kemudian kelima, sifat kristalitas atau rantai polimer kristalan, berbeku, berbadat gitu. Semakin tinggi sifat kristalitas atau rantai polimer akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Kalau macam besi bahaya berkarat seperti itulah ini ya, karena sekarang kristalisasi kan padat ya, kristalisasi itu masuk padatnya. Biasanya yang bersifat kristalitas tinggi yaitu polimer dengan struktur teratur, sedangkan polimer berstruktur tidak teratur cenderung mempunyai kristalisasi rendah dan sifatnya amorf atau tidak keras. Maka maksudnya ini teratur ya. Kalau macam ada 10 pulpen susu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari kiri ke kanan seperti itu teratur. Kalau tidak teratur enggak 10 biji. Satu letakkan, kemudian di atasnya satu, kemudian ke kanannya lagi satu, itu enggak teratur ya. Kemudian bagaimana sifat polimer secara umum? Sifat termal dan sifat kelenturannya. Yang pertama kita lihat sifat termalnya. Polimer sebagai isolator mempunyai sifat termal yang baik walaupun polimer bukanlah konduktor. Bila ditinggal dari sini polimer yang dipanaskan ada yang menjadi lunak, namun ada pula yang menjadi keras. Perubahan ini penting untuk bahan komponen tertentu. Kemudian kelenturannya. Karena sifatnya lentur, polimer mudah diolah menjadi produk yang diinginkan, tapi polimer alam lebih untuk diolah sesuai keinginan dibandingkan polimer sintesis olahan ya. Ketiga, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Ketahanan terhadap mikroorganisme ini biasanya dipunyai oleh polimer sintetis olahan, sedangkan polimer alam seperti sutra, wol dan polimer alam lainnya tidak tahan terhadap mikroorganisme atau mudah dimakan oleh mikroorganisme atau mudah busuk. Kalau polimer sintesis tidak ya. Kemudian sifat lainnya yang lain dipunyai oleh polimer antaranya yakni sebagai berikut. Ringan dalam artian rasio bobot atau volumenya kecil. Kemudian tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Kemudian dimensinya stabil karena memiliki berat molekul besar dan lainnya. Apa kegunaan polimer dan dampak polimer secara umum? Nih, pada kehidupan sehari-hari banyak barang-barang digunakan merupakan polimer sintetis. Dari kantong plastik, ya, tutup belanja, atau pembungkus makanan dan minuman. Kemudian kemasan plastik, ini alat-alat listrik juga termasuk itu polimer. Alat rumah tangga tadi termasuk banyak digunakan rumah tangga.
alat-alat elektronik ini termasuk kalau kita gunakan itu pada HP termasuk di situ ya, atau pada pulpen kan plastik itu termasuk polimer itu. Nih, apa penggunaan itu? Polimer, namun penggunaan polimer terutama polimer buatan dapat merugikan lingkungan. Kenapa? Karena tidak dapat di mikroorganisme. Ikatan kimia pada polimer buatan sangat kuat sehingga polimer sulit diuraikan. Akibatnya sampah sisa plastik dapat terus mencemari lingkungan dan menyebabkan matinya hewan yang memakan sampah tersebut. Itu bagiannya ya. Kemudian ini kita hidup dalam era polimer, plastik, serat, elastomer, karet, protein, selulosa, semuanya dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak tergantung pada plastik atau polimer ya. Maka polimer itu banyak kegunaannya. Contoh polietena, ini buatan botol semprot, ada juga tas plastik, kabel listrik, ember ini di rumah, stempel sampah, lilin plastik, ini kartu-kartu itu, dan pembungkus makanan itu polietena. Polipropilena untuk karpet, tali, wadah, plastik dan mainan anak-anak, ini polipropilena. Kemudian polipropilklorida atau PVC, ini pada pembuatan pipa air yang di rumah ya. Pipa kabel listrik juga yang di rumah atau paralon namanya, pipa kabel listrik ya yang di rumah. Kemudian polistirena atau polifenilketena, ini plastik pada kendaraan atau pesawat terbang, itu ada itu. Kemudian untuk cangkir di rumah atau cangkir mangkok dan mainan anak-anak boleh juga, atau bikin boneka boleh dari sini, polistirena ya. Kemudian 6 polifluorokarbon ya, atau sirup namanya, atau teflon lain, pelapis anti lengket dan wajan anti lengket yang tadi. Kemudian poliamida atau nilon, ini untuk pakaian, peralatan camping, peralatan laboratorium juga, peralatan rumah tangga atau dapur, parasut, kemudian serta layar perahu, ini poliamida. Yang terakhir bakelit, ini menjelaskan bakelit kita kenal selalu pada listrik, ini peralatan listrik atau saklar, ini yang paling kita lihat sering. Kemudian perlengkapan radio, kamera untuk telepon, pembungkusnya, piring dan gelas. Apa dampaknya semua itu? Dampak negatif penggunaan terhadap lingkungan dan kesehatan secara umumnya keseluruhannya, karena tidak dapat didaur ulang atau dimakan oleh mikroorganisme. Maka polimer sulit diuraikan oleh mikroorganisme tanah, menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka gus atau yang terlarut dalam makanan lalu masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan kanker karsinogen atau karsinogen ya. Sampai situ guys, pelajari ulang. Setelah pelajari baru kerjakan latihan 72 nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekian dan terima kasih.